Tahun 2025 akan selalu tercatat sebagai tahun yang paling transformatif dan brutal bagi Sarwendah. Setelah melewati badai perceraian yang memilukan dengan Ruben Onsu, terpaan isu miring, hingga kehilangan ayahanda tercinta, Sarwendah akhirnya membuka suara mengenai filosofi hidup yang ia pegang teguh. Ditabahkan saja, diikhlaskan. Pernyataan ini bukan sekadar pasrah, melainkan sebuah deklarasi kekuatan spiritual yang menjadi kunci untuk memahami semua langkah pragmatis yang ia ambil setelahnya, termasuk menjalin hubungan serius dengan Giorgio Antonio, fokus pada bisnis global di Korea, hingga membangun perisai kebahagiaan demi kesehatan vitalnya. Analisis ini akan membedah bagaimana sikap ikhlas Sarwendah menjadi tameng terkuatnya, mengubah trauma yang mengancam jiwanya seperti kista di batang otak dan menjadi fondasi bagi kehidupan baru yang stabil dan bermartabat. Sarwendah secara jujur menyebut bahwa hidupnya sepanjang tahun ini ibarat roller coaster. Untuk memahami bobot kata ikhlas dan tabah yang ia ucapkan, kita harus merunut kembali kerikil tajam yang harus ia telan. Sarwendah harus mengikhlaskan citra keluarga yang selama ini ia bangun. Selain trauma perceraian, ia harus menghadapi spekulasi publik yang tak berkesudahan mengenai anak sulung mereka, yang selalu menjadi beban emosional. Puncak dari kehinaan finansial, di mana Sarwendah harus menghadapi penagih utang di rumahnya akibat kelalaian mantan suami. Momen ini menjadi penanda bahwa keamanan finansialnya di masa lalu adalah ilusi. Dan juga ia harus mengikhlaskan fakta bahwa selama bertahun-tahun ia diperlakukan seperti karyawan yang harus mengurus nota, bukan seorang ratu yang dihormati dalam rumah tangganya. Di tengah kemelut semua itu, Sarwendah harus menerima kenyataan pahit atas meninggalnya sang ayah, Hendrik Lo. Kehilangan figur ayah yang menjadi pilar keluarga adalah pukulan spiritual yang luar biasa, menuntut Sarwendah untuk mencari kekuatan dari dalam dirinya sendiri agar tidak runtuh. Ini adalah penderitaan yang paling mendasar. Dokter menegaskan bahwa kista di batang otak Sarwendah dapat bertumbuh jika ia mengalami stres tingkat tinggi. Ini bukan lagi masalah hati, melainkan masalah hidup atau mati. Sikap diikhlaskan saja dan ditabahkan saja adalah langkah medis dan psikologis yang mendesak. Sarwendah harus memutus rantai stres dari masa lalu demi menyelamatkan nyawanya sendiri. Sarwendah menegaskan bahwa alasan utama ia harus tegar adalah anak-anaknya. Kalimatnya, kalau misalnya aku nggak kuat siapa yang jagain anak-anak? Jadi akunya harus kuat, akunya harus sehat, harus kerja keras. Filosofi ini menjadi cetak biru bagi semua tindakan yang ia lakukan sepanjang paruh kedua tahun 2025, khususnya bersama Giorgio Antonio. Sikap ikhlas adalah pembersih stres yang dibutuhkan tubuhnya. Sarwendah secara aktif mencari lingkungan yang memberinya kebahagiaan. Kehadiran Giorgio Antonio, yang terbukti menaikkan berat badan Sarwendah dari 43 kg menjadi 47 kg, bukti penurunan stres, adalah hasil dari penerapan strategi ikhlas ini. Ia mengikhlaskan masa lalu yang menyakitkan, dan memilih masa depan yang memberikan kedamaian. Giorgio adalah reward dari sikap ikhlasnya. Prinsip ini membenarkan langkah-langkah bisnisnya yang agresif. Perjalanan bisnis 8-10 jam live di Korea, seperti dibahas di video sebelumnya, adalah manifestasi dari kerja keras. Sarwendah tidak mengemis nafkah. Ia membangun kerajaan finansial baru agar anak-anaknya bisa hidup happy. Kerja keras bersama Giorgio Antonio memutus ketergantungan Sarwendah pada masalah finansial mantan suami. Ini adalah pintu keluar permanen dari trauma reimburse dan teror debt collector. Kekuatan Sarwendah diuji ketika Thalia dan Tania harus memilih. Sikapnya yang ikhlas menerima situasi dan tidak melarang anak-anak dekat dengan Gio memastikan bahwa anak-anaknya bisa tumbuh bahagia. Ia membiarkan anak-anaknya memilih sumber keamanan emosional baru mereka, yang terbukti membuat anak-anak rebutan pangkuan Giorgio, seperti di video sebelumnya. Semua pengorbanan dan penerimaan Sarwendah di tahun 2025 kini berbuah manis dalam bentuk pengakuan yang publik saksikan sendiri. Momen klimaks terjadi di Spotify Wrapped Live 2025. Gombalan, hatiku adalah kerajaan, kamu adalah ratunya,
Dan tugasku adalah menjaga tahta hatiku, dari Giorgio Antonio adalah penobatan publik atas sikap ikhlas Sarwendah. Setelah mengikhlaskan perlakuan seperti bawahan, Sarwendah kini diakui sebagai ratu yang tahtanya wajib dijaga. Janji Giorgio adalah sumpah pelindung yang menjawab doa Sarwendah untuk memiliki seseorang yang kuat dan sehat untuk menjaga anak-anaknya. Seperti yang ia katakan, siapa yang jagain anak-anak? Pelukan Tania dan Thalia yang berebut pangkuan Giorgio Antonio adalah validasi spiritual atas keikhlasan Sarwendah sebagai ibu. Anak-anak merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang dipancarkan ibunya, dan mereka merangkul sumber kebahagiaan itu. Sarwendah berhasil menciptakan lingkungan happy yang ia janjikan. Sarwendah menutup refleksinya dengan doa dan harapan. Berdoa semoga tahun depan makin lebih baik lagi, buang yang jelek-jelek. Rencana tukar kado akhir tahun dengan tim yang melibatkan Giorgio Antonio dan Natal bersama anak-anak adalah langkah kecil yang menunjukkan bahwa Sarwendah tidak hanya ingin membuang yang jelek-jelek, tetapi juga menggantinya dengan tradisi dan memori baru yang positif. Meskipun ia menyikapi isu pernikahan dengan santai, di doain yang baik-baik kita terima aja. Seperti yang ia katakan sebelumnya, publik tahu bahwa puncak dari keikhlasan dan stabilitas ini adalah pernikahan. Status halal akan memberikan perlindungan hukum dan spiritual yang sempurna bagi Sarwendah dan anak-anaknya, mengakhiri selamanya kemungkinan drama masa lalu menyeruak kembali. Kisah Sarwendah adalah pelajaran berharga bahwa keikhlasan bukan kelemahan, melainkan taktik pertahanan dan katalisator perubahan. Dengan mengikhlaskan trauma 2025, perceraian, kematian ayahanda, ancaman debt collector, dan sakit kista, Sarwendah membuka pintu bagi anugerah luar biasa, cinta yang melindungi, kemitraan yang setara, dan kebahagiaan anak-anak yang terjamin. Sarwendah tidak hanya kuat untuk anak-anaknya, dia juga kuat untuk dirinya sendiri. Dan kini, dia sedang menuai hasilnya, duduk di tahta hati yang dijaga oleh seorang pria yang tahu persis betapa berharganya seorang ratu yang telah melewati badai.